Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Haji Suparto SH, SIP, MM, MSI, MH, izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum, yaitu tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang sesuai dengan Pancasila Sila kelima. Dalam sejarahnya, Indonesia yang merupakan negara hukum telah melakukan konstruksi hukum sejak awal kemerdekaan, yang mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dalam hal berbangsa dan bernegara. Pembangunan hukum itu sendiri bertujuan untuk mengatur dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan amanat negara yang harus dilakukan dan ditegakkan. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perjalanannya, hukum dan perundang-undangan Indonesia dalam hal evaluasi itu belum dilakukan secara optimal, sehingga timbul tumpang tindih antar produk hukum antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari timbulnya pro kontra terhadap hukum yang telah ditetapkan, seperti yang pernah disampaikan oleh ICJR Indonesia atau Institute for Criminal Justice Reform dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kesimpulannya adalah: pertama, Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 2 dalam hal pelaksanaannya itu bisa bertentangan dengan hak-hak anak dalam penjaminan atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga akan menimbulkan pendiskriminasian terhadap anak perempuan yang akan berdampak negatif terhadap dirinya. Yang kedua, mendesak perubahan isi Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 karena merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam penjaminan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang ketiga, perubahan undang-undang perkawinan telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang keempat, perubahan undang-undang perkawinan menitik beratkan pada batas minimal usia 19 tahun dalam hal pelaksanaan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sementara dari sudut pandang agama, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, itu menyatakan sikap bahwa menolak perubahan isi Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena di dalam agama Islam tolak ukur dalam keberlangsungan perkawinan adalah kedewasaan atau balik, yaitu meliputi dari ketika anak perempuan yang berumur 9 tahun atau sudah mengalami haid atau menstruasi, dan anak laki-laki dan anak perempuan yang pernah mengalami mimpi basah, atau anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak mengalami keduanya namun telah berumur 15 tahun. Terkait dengan adanya pro kontra tersebut serta usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terjadi pada saat itu dapat menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan tersebut sudah dianggap tidak relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga kesan di dalam undang-undang tersebut yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat adalah kurang tegasnya undang-undang tentang batas usia perkawinan, permasalahan tentang aturan pencatatan perkawinan, dan masalah-masalah lainnya, serta tidak diaturnya sanksi dalam hal pelanggarannya. Meskipun demikian, dalam hal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan batas usia 16 tahun untuk perempuan, dan diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan. Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudaratan. Karena sifatnya sosial, maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan itu perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat, sehingga hukum yang ditetapkan dapat ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah, perubahan suatu hukum itu dilakukan atas pertimbangan dari cara pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dibentuknya hukum tersebut, dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyusunan Undang-Undang Perkawinan,
itu terdapat peranan perempuan yang didasari oleh adanya diskriminasi pada saat itu, sehingga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak perempuan, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seiring dengan perkembangannya, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 Ayat 1. Penekatannya pada batas minimal usia keberlangsungan perkawinan, yang mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah sesuai dengan Pancasila sila kelima, karena sudah adil dalam menentukan batas usia antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya di Pasal 7 Ayat 1, merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan berbagai aspek itu. Pertama, aspek yuridis. Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paragraf tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan secara hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena menyangkut penentuan nasib seseorang dalam menentukan kehidupan yang baru. Di dalam ajaran Islam, penentuan batas usia bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia satu dengan manusia lainnya itu tidak sama dalam hal menentukan kematangan usia atau kedewasaan. Namun di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur itu menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang sejahtera. Sementara penjelasan Al-Quran tersebut juga mendapatkan penafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa risiko perkawinan di bawah umur itu berpotensi tidak akan mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal. Hal tersebut ditinjau dari kematangan atau kedewasaan yang dianggap masih labil secara mental. Sementara di dalam membina rumah tangga tentu akan diiringi oleh banyaknya problematika di dalam rumah tangga, dan dalam menghadapi problematika tersebut tentu akan berbeda pula pola pikir antara yang sudah dewasa dengan yang belum. Pada umumnya, jika yang belum dewasa akan lebih cenderung berujung kepada perceraian. Yang kedua, dilihat dari aspek sosiologis. Lahirnya suatu hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dirumuskan secara mufakat dan disepakati secara bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi akibat tidak adanya hukum yang mengatur suatu hal. Hal tersebut dikarenakan hukum itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu, yaitu maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang, sehingga dengan terbitnya undang-undang perkawinan tersebut, poligami menurun secara drastis. Dengan seiringnya perkembangan masyarakat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 itu dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi perubahan, yaitu tentang batas usia minimal dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dari uraian di atas nampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah sesuai dengan Pancasila sila kelima karena tidak adanya perbedaan antara batasan usia untuk laki-laki dan untuk perempuan. Menurut Hadi, sila kelima ini mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Pada dasarnya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, masyarakat diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Bagi rakyat Indonesia, keadilan adalah hal yang sangat penting. Dan di dalam sila kelima menjelaskan keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam hal menentukan batas usia perkawinan. Mungkin sekian dari saya, sekian paparan dari saya tentang paparan tugas filsafat hukum. Lalu
dengan judul tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.